wis Fatihah gak hafal. Wah, aku gak sholat. Nah, kenapa gak sholat, Mbak? Fatihah gak hafal. Nih Fatihah gak hafal, gak sah sholatnya. Gak sholat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadithi Rifa'at bin Rafi'in. Dan menurut riwayat Nasa'i dan Abu Dawud dari hadis Rifa'ah bin Rafi', innaha la tatimmu sholatu ahadikum, sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang hatta yusbighul wudu'a, sehingga ia menyempurnakan wudunya. Jadi la tamimu tidak sempurna itu bisa tidak sah kalau wudunya tidak sah. Sholatnya tidak sempurna kalau wudunya itu sah tapi tidak sempurna. Kama amarahum ta'ala, sebagaimana Allah memerintahkannya. Tsumma yukabbirullaha ta'ala, kemudian bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala, wa yahmadu wa yuthni alaihi, lalu memuji Allah, lalu menyanjung-nyanjung Allah. Wa fiha, dan di dalamnya, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra, maka jika ia mampu membaca Al-Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Nah ini, wa illa, dan apabila tidak mampu, Pak, gak iso maca Fatihah, gak iso maca Quran, mungkin surat Al-Ikhlas gak hafal, surat lainnya gak hafal. Wa illa fahmadillaha wa kabbarhu wa halalhu, boleh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau subhanallah gitu aja boleh, Allahu akbar gitu aja boleh, ya, atau la ilaha illallah itu boleh. Jadi sholatnya gak maca Fatihah. Tuh kenapa? Kan gak sah kalau sholat tidak membaca Fatihah, karena hadisnya hadis sahih. Iya. Jadi orang yang sholat tidak membaca Fatihah tidak sah. Itu ne hafal Fatihah. Ada orang itu ngapunten, Pak, ya, wis tuwek Fatihah ku ket mulai cili sampai anu gak hafal-hafal. Apa ada begitu? Ada. Ya memang jubel temen Pak gini nih, Pak, ya. Wis Fatihah gak hafal. Wah, aku gak sholat. Nah, kenapa gak sholat, Mbak? Fatihah gak hafal. Nih Fatihah gak hafal, gak sah sholatnya. Gak sholat, Pak. Ya. Jadi hadis ini menurut Nasa'i, Abu Dawud. Ini orang yang sudah belajar, ngapunten, sudah belajar. Beda dengan orang yang nggak mau belajar, nggak boleh, dosa. Gak mau belajar, gak hafal Fatihah sehingga gak sholat, dosa. Tapi wis belajar tapi gak iso-iso. Aku Fatihah gak iso. Isone apa, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim cukup. Itu juga Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim gak hafal. Saya hafale Allahu Akbar. Soalnya malah demo terus, umpamane, ya. Jadi ini cukup, ya. Cuma tidak boleh ini terus-menerus dilakukan, tidak mau belajar. Selama dia belajar tapi belum mampu, apa saja yang mampu, Pak, ya. Jadi apa saja yang mampu. Contoh begini, ngapunten, ya. Orang tua saya itu di rumah saat ini usianya sudah 95 tahun, ya. Pipis nggak bisa ke kamar mandi, apalagi ngengek, pakai pampers. Wudu nggak mungkin, sholat harus, nggak boleh ditinggalkan sholat. Nah ini kan saya tuh najis, ya, karena ngengeknya kan ada di pampers, nggak bisa wudu, tayamum saja nggak mampu. Bagaimana sholatnya? Sekemampuannya sholat, ya. Karena Fatihah masih hafal, gerakan sholat hafal, ya sambil tiduran, hanya terlentang begitu saja, ya. Karena apa? Orang itu tidak harus hasilnya, Pak,
tapi prosesnya. Allah itu melihat proses. Ngapunten, Nabi Nuh itu nabi, Pak. Sama saya, ngapunten, gak sombong ya. Pengikutnya Nabi Nuh sama pengikut saya masih banyak saya. Apalagi ustadz-ustadz yang ada di Jakarta sana. Tapi Allah tidak melihat jumlahnya berapa, tapi prosesnya Nabi Nuh ini loh yang dilihat. Kalau saya prosesnya gampang ya. Nabi Nuh 1250 tahun itu usianya, 950 tahun itu dakwahnya, hanya mendapatkan beberapa orang saja. Nah saya mungkin dakwah hanya 20 tahun, saya punya jamaah sini, jamaah sana, apalagi ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama yang lain, jamaahnya ratusan ribu. Nabi Nuh tidak ada apa-apanya, tapi prosesnya jauh ya. Nabi Nuh prosesnya lebih bagus. Oleh karena itu sekemampuan, Pak. Umpamanya jenengan sakit di rumah sakit, di sini dicoblos, gak sedang dindi, gak sholat. Aku itu di kateter nguyone kok kene ya, nggak boleh, tetap sholat, wajib sholat. Gak sholat sunnah nggak apa-apa, sholat wajib harus ya, sekemampuannya ya. Jadi kemampuannya. Oleh karena itu ngapunten, kalau di rumah sakit itu kalau bisa pas sakit itu kalau boleh kan memilih tempat tidur yang pas menghadap ke kiblat kalau bisa. Kalau memang sudah terpaksa karena disetting oleh rumah sakit yang semacam itu nggak bisa begitu, nggak apa-apa. Tidak menghadap kiblat juga tidak apa-apa. Padahal menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Tapi itu sudah keadaan darurat ya. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat ya. Apa maneh sik seneng sego pecel, ate embu, terus gak sholat, sakno iki, Pak ya. Ada pertanyaan mungkin ya, monggo. Wudu dari rumah. Iya. Iya. Jadi kita ini ada pertanyaan, wudu dari rumah terus hujan ya, umpamanya kepecikan, umpamanya ada air yang menggenang, bagaimana? Begini, pertama biasanya, Pak, ini yang lebih pas di masjid itu di depan ada keran untuk, kalau di situ ada dia ya, untuk memberikan kesempatan bagi jamaah mungkin yang tadi jalan dari rumah sudah wudhu, kena debu, terus kecepetan apa dan seterusnya, cuci di situ ya. Kalau nggak ada bagaimana? Kecipratan hujan ya, atau genangan dan seterusnya itu tidak najis, kecuali indikasinya kelihatan. Contoh, di situ ada najis besar, ngapunten ya, tai atau kotorannya hewan ya, terus airnya hanya sedikit, terus kita masuk ke situ, itu indikasinya kelihatan bahwa itu adalah najis. Kalau umpamanya kita jalan terus ada mobil jalan cot sampai ke pakaian kita, dan najis, tidak apa-apa ya. Terus airnya itu juga kalau sampai banjir ya, umpamanya 10 cm atau 20 cm itu sudah mengalir dan lebih dari 2 kula, itu sudah dianggap suci ya. Jadi tidak mengapa. Kadang-kadang orang itu ada was-was ya, wah bagaimana ini ya. Ini para ulama menghukumi tidak apa-apa, karena pertama ya tadi itu sangat sulit dihindari ya, jadi masih diperkenankan.
Mudah-mudahan sedekah ini dibangun hidayah Allah, segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada orang tua. Yang mengasih keturunan, mudah-mudahan keturunan soleh-solehah. Yang mengasih jodoh, mudah-mudahan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, di tulang kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.